Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 1 akan bahas tentang jurnal penutup atau yang biasanya disebut closing entries. Apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup merupakan laporan keuangan yang disusun pada periode akhir pembukuan yang digunakan untuk menutup nominal akhir sementara. Ada beberapa akun yang terdapat di jurnal penutup seperti akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, akun priva, dan dividen. Untuk mengisi saldo yang berada di jurnal penutup, didapatkan dari worksheet pada kolom Adjusted Real Balance atau bisa juga income summary dan balance sheet. Tetapi khusus yang di balance sheet hanya untuk mengetahui saldo priva. Nah, setelah penjelasan singkat tadi, agar lebih paham, mari kita cermati studi kasus PT Senopati. Coba lihat Di sini kita sudah ada lembar kerja dari PT Senopati. Yang pertama, kita akan menutup akun pendapatan yang komponennya ada sales, purchase discount, interest revenue, dividend revenue, freight collected, late fees collected, gain sale of stocks, dan juga income summary. Nah, untuk menutup akun pendapatan, akun-akun yang bersaldo kredit di lembar kerja ditulis di kolom debit, dan untuk income summary ditulis di kolom kredit. Pertama kita lihat dulu untuk akun sales. Di sini berada di kolom kredit, jumlahnya 4.306.441.365 rupiah. Kita salin, kita pindahkan ke closing entries atau jurnal penutup di bagian debit. Selanjutnya ada akun purchase discount. Kita lihat di sini akun purchase discount juga di kolom kredit, kita pindahkan di closing entries pada kolom debit. Yang ketiga ada interest revenue. Ini juga di kolom kredit, kita pindahkan pada kolom debit. Lalu ada dividend revenue. Ini juga sama, di kolom kredit kita pindahkan ke kolom debit. Selanjutnya ada akun freight collected. Saldonya 14.500.000. Di kolom kredit kita pindahkan ke kolom debit sejumlah saldo yang sama. Lalu ada late fees collected. Ini juga di kolom kredit, kita pindahkan pada kolom debit. Dan ada juga gain on sale of stock di kolom kredit, kita juga pindahkan ke kolom debit. Nah, untuk akun income summary kita lihat di lembar kerja di sini tidak ada saldonya. Kita isi pada kolom kredit dengan cara menjumlahkan saldo akun-akun pendapatan ini. Kita jumlahkan. Nah, dengan seperti ini maka saldo debit dan juga kreditnya sudah balance dan sudah nol atau ditutup pada akun pendapatan. Lalu untuk menutup semua akun yang
berada di sisi debit, pada kolom income summary, akun-akunnya dipindahkan ke sisi kredit dan akun income summary di sisi debit. Yang pertama, sales discount. Sales discount di income summary dicatat di sisi debit, maka di jurnal penutupnya dicatat di sisi kredit. Sales return. Sales returns pada income summary dicatat di sisi debit, maka di jurnal penutupnya di sisi kredit. Begitu juga dengan akun-akun lainnya yang ada di jurnal penutup. Nah, setelah semuanya terisi, kolom income summary diisi dengan jumlah akun-akun yang sudah dikreditkan. Sebesar 3.923.409.965 rupiah. Selanjutnya, untuk menentukan laba atau rugi sebuah perusahaan dapat dilihat dari selisih yang terdapat di income summary dan balance sheet worksheet. Jika di income summary selisih berada di debit dan di balance sheet selisih berada di kredit, maka perusahaan mendapatkan laba. Namun, jika sebaliknya, maka perusahaan mendapatkan kerugian. Tetapi di PT Senopati ini, jika dilihat selisih yang berada di income summary berada di debit dan selisih yang berada di balance sheet berada di kredit, maka PT Senopati mendapatkan laba. Dengan begitu, dicatat pada jurnal penutup, income summary berada di debit sebesar 466.884.845 rupiah. Dan retained earning berada di kredit sebesar 466.884.845 rupiah. Untuk menutup akun dividen, ketentuannya sama dengan akun beban. Maka akun dividen dicatat di sisi kredit dan retained earning berada di sisi debit. Nah, setelah itu jangan lupa untuk dijumlahkan, sehingga hasil balance sebesar 8.805.589.620 rupiah. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan neraca setelah jurnal penutup. Akun-akun yang ada di neraca setelah jurnal penutup adalah akun harta, utang, dan modal. Langsung saja kita lihat di sini sudah saya buat tabelnya di sebelah jurnal penutup. Ini jurnal penutup. Karena isinya hanya akun real dan di jurnal penutup tidak ada saldo yang mempengaruhi, maka hanya dipindahkan dari neraca setelah penyesuaian ini ke neraca setelah jurnal penutup ini atau closing balance. Langsung saja kita pindahkan. Ini kita pindahkannya hanya sampai common stock karena retained earnings nanti akan dijumlahkan sendiri. Nah, setelah seperti ini kita langsung jumlahkan retained earnings. Bagian kredit di jurnal
penyesuaian kita tambahkan dengan bagian debit di closing entries. Kita tambahkan di bagian debit closing entries. Lalu kita kurangi di kreditnya. Setelah tadi kita pindahkan dari neraca setelah jurnal penyesuaian ke neraca setelah jurnal penutup, sekarang kita jumlahkan jumlah akhirnya. Kita jumlahkan lagi. Balance. Jadi hasil akhir balance-nya itu adalah 2.906.011.045 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami.